putih, bersih, panjang banget. Nggak tahu Mas, hilang begitu aja. Cuman hanya kaki sepotong kaki dari telapak kaki sampai ke betis aja. Itu arahnya itu dari Hajar Aswad, dari Hajar ke atas kepala kita melayang. Kisah perjalanan saat menunaikan ibadah haji atau umroh di Tanah Suci seringkali menjadi pengalaman yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Tak sedikit jamaah yang sering merasakan intimasi spiritual hingga keajaiban nyata di depan mata. Salah satunya adalah Latifah. Lebih dari 11 tahun mengelola biro perjalanan umroh, perempuan 59 tahun ini pernah menyaksikan sebuah fenomena aneh di Hajar Aswad ketika pertama kali melaksanakan umroh. Saya ajak menuju kita arahnya dari Multajam ke arah Hajar Aswad. Di situ kita pegang tuh. Karena Hajar Aswad itu ada kayak lapisan itu warna dindingnya itu warna putih. Kita pegang. Saya kagetnya itu si ibu itu dan saya itu melihat itu besar banget kaki. Terus sampai saya bingung, apa itu yang kita lihat? Lihat nggak? Itu kaki apa itu? Ipah itu kaki apa Ipah? Masya Allah di situ. Tapi saya nggak sempet. Kalau cium Hajar Aswad nggak sempet. Karena saking kagetnya melihat kaki melayang di atas kepala kita. Saat itu Latifah hanya bisa menangis sambil merasakan takjub yang luar biasa. Saya berpikir itu malaikat. Kenapa? Kalau memang itu manusia, mungkin di atas hanya kepala saya, tapi kan itu jauh. Jaraknya nggak mungkin saya bisa menjangkau, Mas. Mungkin Allah sayang sama saya, Mas. Saya banyak dosa. Tapi ternyata Allah cinta sama saya. Tetapi tak hanya pengalaman spiritual yang begitu menggugah hati. Latifah juga pernah mendapati keanehan pada Ka'bah ketika mengantar salah satu jemaah. Entah apa yang terjadi, Latifah dan jamaahnya seolah selalu terhalang saat akan mendekat dan melihat Ka'bah secara langsung. Saya sudah beberapa kali setiap mengajak beliau selalu tutup itu Ka'bah. Entah dibersihkan Ka'bahnya, entah waktunya tahu-tahu ditutup ke area Ka'bah, ada aja. Nah di momen yang itu dia sedang merapikan baju. Saya bilang saya sedang melihat TV, Bu, itu Ka'bah dibuka. Ayo bu, saya antar lagi. Tapi beliau sudah nggak percaya, Mas. Karena sudah 4 kali saya antar selalu gagal, selalu ditutup. Saya bilang, yuk bismillah. Bismillah, kalau Allah memudahkan, insya Allah dimudahin. Tapi ternyata keempat kali tidak bisa juga, Mas. Tidak bisa juga. Bahkan pada momen terakhir, lingkaran tawaf yang dilakukan justru tampak menjauhkan Ka'bah dari Latifah dan jemaahnya. Dia marah, kecewa, nangis, udah semuanya, Mas. Dia marah ke saya. Kenapa saya tidak bisa, Bu Latifah? Jamaah lain bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya bilang istighfar, Bu, istighfar di sini tidak boleh ngeluh. Tidak boleh ngeluh, hanya wasilah aja saya mengantar ibu ke Baitullah. Akhirnya dengan pendekatan saya, ada beliau minta maaf ke saya, dia meluk saya. Bismillah, Bu, insya Allah dimudahin. Kisah spiritual lain juga dialami Bagus, salah seorang pendamping jamaah yang rutin mendatangi Tanah Suci setiap tahun. Kejadian aneh menimpa salah satu pasangan jemaahnya yang tak dikaruniai keturunan selama 8 tahun. Tetapi ketika jalan seolah dibukakan, mereka justru lupa dengan semua doa yang telah dihafal. Ayo doa gitu, minta fokus, kataku minta. Dan itu tuh aku inget banget doa yang mereka lafalkan itu karena mereka dalam pelukan genggam aku, dia tuh ya Allah ampun gitu, ya Allah ampun, berdua tuh cuma minta ampun. Tapi mungkin bingung ya, yang tadinya mau minta doa untuk mereka diberikan keturunan, jadi ampun aja yang terdengar tuh.
Tetapi teriakan ampun mereka di Tanah Suci seolah membawa keajaiban yang tak diduga-duga. Langit seperti berpihak pada pasangan ini dan membukakan semua jalan doa. Dengan getaran juga mereka minta ampun. Lalu pindah ke Multazam. Di Multazam pun sama sepi banget. Mereka berdoa dengan khusus. Dan yang lebih epiknya lagi, kita nyium Ka'bah. Ya, itu Ka'bah segitu ramainya tiba-tiba kosong. Dan aku sampai terakhir di Hijil Ismail. Sesantai itu dia bisa berdoa di Hijil Ismail. Dan mungkin disitulah fokusnya. Hingga sebuah keajaiban pun datang sekitar 1 bulan setelah melakukan ibadah umroh. Tiba-tiba Bagus mendapatkan kabar baik. Mereka pasangan berdua itu langsung video call aku, telepon. Mereka pertama kali ngasih unjuk aku adalah langsung mereka kasih 2 garis biru mereka di video call itu. Tak sekedar keajaiban, Bagus juga pernah tak sengaja mendapatkan jemaah yang punya gangguan kejiwaan. Pada saat aku lagi nonton TV, aku ngelihat dia tuh lagi minum obat. Yang mana biasanya kalau jamaah ini aku rasa kan biasanya minum vitamin, ya kan, untuk doping mereka kan. Nah, entah kenapa aku penasaran pada saat itu dia minum obat gitu kan. Nah, pada saat aku coba lihat obatnya itu aku cukup kaget dan cukup terkejut. Ternyata obatnya itu adalah resep khusus dokter dari salah satu rumah sakit jiwa terkemuka juga gitu. Yang menarik, pada umroh pertama, jemaah remaja itu masih bisa bersikap tenang, melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul secara normal. Tetapi begitu selesai umroh, mendadak perilaku berubah. Setelah dia melakukan umroh pertama kali, barulah ketahuan. Dan disitulah selama 7 hari, tiba-tiba dia tidak tidur selama 7 hari sampai pulang. Aku satu kamar ngelihat dia nggak tidur. Dia tidur cuman kayak bolak-balik jam 3 keluar. Terus dia tiba-tiba sholat, yang harusnya sholat misalnya subuh 2 rakaat, dia sholatnya bisa sampai 6 rakaat gitu. Menyandang kain ihram tanpa jahitan menjadikan semua status manusia sama di mata Allah. Pengalaman spiritual di Tanah Suci seringkali menjadi titik balik seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Saya bilang ke jamaah saya, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Semuanya akan kita tinggalkan. Hanya sehelai 2 kain ihram yang akan kita bawa, akan menjadi saksi kita di akhirat nanti.